Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin, katakanlah 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya yaitu kita mulai ataupun saya awali mulai tanggal 13, tanggal 14 sampai tanggal batas waktu tanggal 15 ya. Semoga bisa dipahami ya buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Oke ya, kali ini tema saya akan memberikan suatu tema, yaitu fakta apa yang akan terjadi ya. Kira-kira fakta apa yang akan terjadi buat kalian. Oke ya, ketika saya mengatakan fakta apa yang akan terjadi ya, tentunya apapun itu sobat ya, ketika nanti saya bacakan ya faktanya itu keluar baik ya, syukuri ya. Alhamdulillah, syukuri, aminkan, kan seperti itu ya. Nah, ketika faktanya itu ataupun pembacaannya nanti keluarnya itu kurang baik ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa takut ya, ataupun jangan dijadikan sebagai pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan ya sahabatnya. Tapi apa? Tapi jadikanlah fakta untuk hal-hal yang buruk tersebut, jadikan sebagai suatu langkah agar kita lebih waspada lagi ya, lebih berhati-hati lagi sobat ya, untuk menghadapi situasi langkah berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Dan nantinya sudah jelas ya, ketika saya mengatakan eh, fakta apa yang terjadi itu tetap ya, saya akan menarik 3 hal ya, yaitu di faktor asmara, di faktor pekerjaan, juga di faktor keuangan. Nah, tetap ya. Jadi istilahnya seperti yang barusan saya sebutkan, apapun nanti faktanya, ketika itu baik ya syukuri, aminkan ya. Ketika faktanya kurang baik ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai waspada dan langkah kita agar berhati-hati ke depannya ya. Poinnya di situ sahabat ya. Nah, jadi tidak terjadi kesalahan untuk bisa memahami. Ya, nah seperti apakah nantinya ya, sekali lagi jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah memahami. Sekali lagi seperti itu sahabat ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami apapun yang sudah saya jelaskan ya. Yang poin terakhir tetap saya mengatakan, apapun readingan saya ya, uploadan saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan yang paling utama bersifat general reading. Tarikan energinya itu luas ya, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak tetap zodiak kalian. Ketika itu ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah sobat ya. Itulah ya. Biarpun nanti istilahnya tuh tepatnya resonate-nya itu tentang halal kebaikan ya, tentang halal keburukan. Nah, ya syukuri saja seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika baik ya jadikan, aminkan saja. Ketika kurang baik ya jadikan waspada. Ketika kurang baik jadikan waspada. Itu ya poinnya ya. Nah, terus ketika eh, tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Itu loh sobat ya. Jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat general reading. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan secara pribadi ataupun private, saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan, yang akan saya tembak. Ya. Nah, itu nanti kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Kalau kalian privat ataupun secara pribadi. Itu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Next lanjut untuk zodiak selanjutnya ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita bacakan energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Aries dulu. Tarik ke depan. Aries ya, ini untuk asmaranya kartu utama kalian ada 4 cup ya. Itu 3 cup masih apa? Masih berdiri ya, 3 cup ya. Terus 1 cup lagi itu kan muncul di awan kecil sama seseorang yang sedang lagi berteduh di bawah pohon. Ini kartu konfirmnya mengatakan di sini ada death ataupun dedet, itu prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Ini kalau saya tangkap ya, kenapa dengan Aries ya? Saya menangkap di sini adanya suatu energi yang kurang baik ya, ataupun energi ketidakstabilan yang dimana di sini kalian sedang memikirkan sesuatu hal ya, gitu loh. Terkadang kalian dibuat capek ataupun letih baik secara pemikiran maupun secara fisiknya. Kalian sedang ada suatu problem ini kelihatannya. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi. Ya, terkadang kalian itu dipusingkan, akhirnya kalian terkadang kalian itu dibikin pusing lah tentang suatu masalah, gitu ya. Baik secara pemikiran maupun secara fisik ya. Di sini kalian sedang berusaha untuk memecahkan sesuatu masalah di sini. Cuman di sini disarankan apapun itu ya, ketika kalian dihantam masalah ya tetap kalau bisa sih jalankan maaf, kalau bisa maksud saya itu kalau bisa hadapi dulu apa yang ada gitu loh ya. Jadi rasakan dulu ya, biarkan air mengalir kan seperti itu. Intinya jangan dipaksakan untuk selalu memforsir ya, dalam hal istilahnya itu dalam hal suatu pemikiran maupun tindakan. Jangan terlalu diforsir, ini kelihatannya energinya ini kurang bagus, nanti kalian akan sakit ya. Boleh ketika kalian dihantam masalah, kalian berpikir langkah kedepannya seperti apa, itu boleh gitu loh. Tapi ya harus dikasih jeda, kasih waktu istirahat. Kalian di sini memerlukan istilahnya tuh merefresh lah ya, cari istilahnya itu hiburan, relax ataupun refreshing itu ya. Jadi jangan sampai terlalu diforsir ya. Itu saran saya di sini harus harus tetap dikontrol saja lah, karena di sini energinya kurang bagus ya. Terus konfirmasi sama kartu dedet gitu loh. Nah, ini jelas menunjukkan adanya sesuatu permasalahan di sini. Gitu loh. Kalau bisa ya di sini apa ya, disarankan ketika kalian dihantam masalah ya jangan stuck, jangan diam, apalagi mundur, apalagi down. Tetap kalian harus berani melangkah maju di sini, sahabat. Harus berani menyelesaikan ya perkara, nanti hasil atau tidak ya, kembali stabil atau tidak, itu dipikir belakangan. Yang jelas kalian ketika dihantam masalah kalian harus berani melangkah maju. Itu loh. Artinya ya tadi melangkah maju itu apa artinya? Ya harus berani menyelesaikan resiko-resikonya. Cuman di sini disarankan kalian harus mencari seseorang di sini, sahabat. Ya mungkin untuk kalian ajak sharing ataupun agar kalian mendapatkan suatu nasihat ataupun suatu masukan sehingga itu akan membuat kembali lagi stabil di hubungan asmara kalian. Itu yang saya tangkap, sahabat. Gitu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Terus untuk masalah pekerjaan, di sini ada The Emperor, itu raja tua duduk sambil membawa tongkat kebesaran. Dikonfirmasi sama kartu Five of Pentacles ya, ataupun 5 koin, itu ada 5 koin ya, sama seseorang sedang sakit membawa tongkat, depannya ada perempuan rada tua. Ini kartu utama kalian The Emperor, artinya di sini bisa dikatakan kalian sedang menyusun rencana ini kalau saya tangkap energinya ya. Kalian sedang berpikir, sedang fokus lah ya untuk menyusun sebuah rencana ataupun ingin mengganti sebuah formasi ataupun mengganti sebuah taktik baru untuk bisa apa ya, mungkin untuk bisa mencapai target apa yang kalian inginkan, untuk bisa mencapai sukses keberhasilan apa yang kalian harapkan selama ini. Jadi jelas ya di sini artinya kalian sedang adanya suatu pendewasaan diri juga ya. Kalian adanya suatu rasa ingin berdamai dengan diri sendiri, kalian tidak mau menyalahkan orang lain di sini. Yang jelas kalian sedang berfokus ingin menyusun sebuah rencana. Ini kalau saya tangkap. Jadi fokus kalian itu kedepannya itu enaknya seperti apa ya. Enaknya seperti apa. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi adanya suatu kefokusan dan ingin menyusun sebuah taktik ataupun strategi baru. Itu tadi untuk bisa mencapai apa yang selama ini kalian impikan.
Terus dikonfirmasi sama kartu 5 Pentacle ya, gitu. Entah kenapa ya di sini saya juga menangkap adanya suatu apa ya, energi yang kurang bagus juga ya untuk Aries ya, gitu. Karena di sini jelas ya, biarpun kalian sedang menyusun rencana, cuma di sini masih ada sedikit hambatan yang harus kalian selesaikan, gitu. Yang harus kalian apa ya, yang harus kalian pikirkan langkah solusinya itu seperti apa. Karena di sini jelas adanya suatu hambatan, adanya suatu permasalahan. Ya ibaratnya orang berjalan itu tidak bisa lancar. Ya sama ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu target ataupun impian apapun itu ya, yang baik-baik, yang positif tentang kestabilan itu kelihatannya masih belum lancar, banyak sendatan. Cuman di sini disarankan gunakan kepekaan intuisi kalian ya. Selain dari pemikiran kalian, gunakan kepekaan rasa. Bagaimana untuk bisa menyikapi agar sesuatu masalah tidak stabil itu agar bisa kalian temukan jawabannya. Itu tadi istilahnya kepekaan hati kalian, intuisi kalian ya, apapun itu feeling kalian itu kalau bisa lebih dipekakan lagi untuk bisa mencari solusi-solusi. Anggap saja perempuan tua ini apa istilahnya itu kepekaan hati kalian gitu. Ikuti kepekaan hati kalian. Ikuti rasa hati kalian gitu loh. Kemana arahnya? Apapun solusinya yaitu nanti kalian harus mengambil suatu tindakan. Makanya di sini harap berhati-hati. Nanti apa ya? Nanti percuma ketika kalian mau menyusun rencana seperti yang saya katakan tadi di kartu utama. Ketika hati kalian atau intuisi kalian, feeling kalian tidak kalian pekahkan ya, itu tidak akan menemukan hasil di sini. Karena di sini bisa dikatakan selain kalian apa istilahnya itu mencari solusi dengan sebuah pemikiran ya, secara hati juga dipekahkan. Karena ini ada hubungannya sama energi yang kurang baik. Gitu. Adanya suatu energi toksik. Ya, nanti akan saya deteksi ini kenapa ya Aries ya. Kita lihat untuk faktor keuangan sekarang. Di sini kartu utama kalian ada Wheel of Fortune, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan, Wheel of Fortune. Dikonfirmasi sama kartu Two of Cup, ini bagus ya. Dua cup ya, laki-laki perempuan memegang sama-sama memegang cup, terus atasnya ada seperti lambang love. Ini kalau saya tangkap energi Aries tentang keuangan ataupun finansial di sini beberapa kalian akan diuntungkan ya. Bisa saja kalian akan didatangi ataupun dihantam sebuah keresapian. Entah besar entah kecil, syukuri. Itu selalu pesan saya, entah baik itu secara tak terduga maupun terduga. Apapun itu sobat disyukuri. Karena di sini jelas menggambarkan sebuah apa ya? Bisa dikatakan menggambarkan sebuah hukum di sini. Maksudnya apa hukum itu? Hukum ini seperti ini sobat ya. Ketika kalian itu istilahnya itu menanam sebuah kepositifan ataupun pekerja keras ya, mungkin dari dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini kalian bekerja keras ya, nantinya kalian akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kalian impikan. Ya beda lagi ketika kita bermalas-malasan ya, tidak akan mencapai sebuah apa yang kita impikan. Itu ya, jadi bisa dikatakan hukum karma lah ataupun hukum imbal balik. Mana yang bekerja keras ya nantinya kita akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Kita harus tetap berpikir positif thinking. Nah, begitu sebaliknya, kita siapa yang bermalas-malasan ya hasilnya ya kurang bisa maksimal, bahkan bisa kurang bagus. Jadi sekali lagi ya, tetap apapun itu saya menangkap tadi adanya akan bisa bisa saja ini peluang adanya suatu kerezekian yang masuk ya. Tetap kita harus bisa menjemput rezeki tersebut. Cepat kalau bisa ya jemput bola. Jangan menunggu bola, artinya ya jemput rezeki, jangan menunggu rezeki. Meskipun di sini masih apa istilahnya itu terlihat adanya suatu keberuntungan. Konfirmasi sama kartu Two of Cup ya. Ini bagus ya. Tetap saya selalu tadi mengatakan ini ada hubungannya. Sama di kartu konfirm pun mengatakan di sini kalian adanya akan adanya suatu kesenangan, akan adanya suatu kebahagiaan. Ya bisa saja karena ini membahas masalah keuangan ya, bisa saja keuangan kalian itu tadi bisa stabil, bisa mendapatkan pemasukan entah besar entah kecil, bisa adanya suatu tabungan-tabungan kembali. Makanya di sini tergambarkan apa istilahnya sepasang apa perempuan sama laki-laki ya sedang ada suatu kesenangan, kegembiraan. Nah bisa saja nanti keuangan kalian itu ada suatu pemasukan yang membuat kalian bahagia, gembira. Itu yang saya tangkap. Kalau tentang keuangan sih Aries bisa dikatakan ya apa ya masih cukup diuntungkan lah ya, masih cukup stabil, masih cukup aman, biarpun tidak terlalu zong, tidak terlalu minus. Itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Oke. Ini kalau untuk faktor asmara, kelihatannya Aries masih belum bisa diuntungkan ya. Saya tadi menangkap kurang bagus ya, bahkan banyak kendala di sini. Jadi sesuai tema ya, fakta apa yang terjadi kira-kira di dalam hubungan asmara kalian ya, faktanya memang lagi kurang bagus ya. Kalian mungkin masih butuh bimbingan, masih butuh pencerahan dari orang lain untuk bisa stabil. Fik ya, sudah saya jelaskan fakta yang akan terjadi di asmara kelihatannya masih kurang bagus. Masih masih penuh proses. Apakah tidak ada keberhasilan? Apakah tidak ada kestabilan? Ya tidak bisa, maksudnya ya tidak begitu juga. Mungkin masih belum, istilahnya belum waktunya, ataupun masih sedang berproses untuk menuju tahap stabil. Tadi mungkin kalian masih perlu bimbingan. Ya ketika ada masalah, saran saya ya bersabar saja dulu. Ya tetap dijaga, jangan sampai diforsir biar tidak sakit ya. Terus untuk masalah pekerjaan di sini kelihatannya apa ya, dia Aries masih juga belum diuntungkan ya, dalam artian apa ya, masih terbelah gitu loh ya. Meskipun kalian menyusun rencana ya, ini kelihatannya masih 50% 50%. Saya tadi mengatakan kan masih terbelah gitu loh ya. Ya bisa saja kalian akan berhasil ya ketika kalian berfokus menyusun rencana seperti yang saya katakan tadi di kartu The Emperor. Itu kelihatannya akan berhasil ya. Ya, itu strategi kalian itu akan berhasil, akan ada suatu pencapaian target ataupun keberhasilan ataupun kesuksesan apalah itu. Yang penting kepositifan itu kelihatannya akan berhasil ya. Nah, dan yang 50% lagi kelihatannya masih belum bisa berhasil. Mungkin masih tahap proses lah. Mungkin kalian masih dalam tahap harus bisa mencari dulu mana solusinya. Jadi belum adanya suatu kestabilan ataupun keseimbangan. Yang 50% lagi ya, semoga yang 50% yang baik tadi mengena sama kalian. Ada yang suatu keberhasilan ketika kalian menyusun strategi, menyusun rencana itu berhasil, dan kalian istilahnya apa, memperpeka intuisi kalian itu berhasil, sehingga menemukan solusi, yaitu tadi sehingga membuat pencapaian target itu ya. Jadi sudah saya jelaskan ya tentang fakta yang terjadi di pekerjaan kalian di karir ke depan. Terus di masalah keuangan di sini kelihatannya kan bagus ya, kalian diuntungkan untuk Aries kali ini ya. Ya semoga itu akan apa ya, akan mengena, akan terjadi sama semua kalian ya. Jadi kerezekian itu kelihatannya akan masuk juga sama kalian. Mungkin kalian akan bisa merasa senang di sini ya, merasa bahagia karena adanya suatu pemasukan keuangan, ada suatu tambahan lah, kira-kira kan seperti itu. Jadi bagus ya untuk fakta tentang keuangan ataupun kerezekian ataupun finansial di 3 hari ke depan kelihatannya masih berjalan lancar. Tidak ada sendatan. Meskipun itu ada sendatan, saya rasa kecil, tidak ngefek. Yang jelas di sini adanya suatu ketenteraman. Itu sobat ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat kalian. Apapun itu, informasi yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika pembacanya kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian ada masalah, ya kalau bisa apa ya, harus semangat berjuang, tidak ada salahnya. Karena saya menangkap di sini Aries apa ya, lagi sedang ketembak di faktor asmara. Kelihatannya akan bisa merambat ketika itu tidak dinetral ya. Harus bisa dinetral ya untuk Aries ya, tentang apa, asmara. Ini larinya ke pekerjaan akhirnya. Untung masalah kerezekian, masalah keuangan masih bisa apa ya, terbackup dengan baik lah. Tapi ketika itu dibiarkan tidak dinetral ya, larinya kemana-mana. Sering saya mengatakan, tertembak di satu titik, entah 2 titik ya, nanti akan bisa merambat ke lain. Ketika itu tidak dinetral. Kan seperti itu ya sobat ya. Makanya saya selalu berpesan kan seperti itu. Ketika kalian logika kan ya, tidak masuk akal ya, tidak ada salahnya balik lagi. Keluarkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya, agar siapa tahu mereka memberikan solusi ya. Aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan kerezekian itu akan bisa masuk. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat gitu. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi mengetahui, menyadari, tapi kita biarkan, kita akan sulit menemukan suatu perubahan nasib yang lebih baik. Kan seperti itu loh ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, apapun itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.